Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siang Pak Husen. Selamat siang. Oke. Waalaikumsalam. Ya, saya Jui dari SMK 1 Kaliwungu. Eh, pada kesempatan ini saya ini silaturahim sekaligus mau belajar dari Pak Husen ini. Nggih, terima kasih Bu Jui atas silaturahminya. Semoga nanti saya dapat membantu apa yang menjadi tugas daripada Bu Jui. Bu Jui sinten Bu? Juwirati. Jui Rati. Iya. Baik. Ini terkait dengan tugas kami di modul 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, pengapunten ini yang pertama sebagai kepala sekolah di SD ini. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut pengertian saya nggih Bu ya. Kalau tidak salah, saya lupa ingat sudah. Nah, dilema etika itu ketika kita dihadapkan suatu persoalan antara salah dengan salah, gitu. Salah dengan salah. Kemudian kalau bujukan moral ini ketika kita dihadapkan suatu persoalan antara salah dengan benar. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu, identifikasinya. Pak Husen. Ya, pripun selama ini misalkan ada kasus seperti itu, seperti apa Bapak mengatasinya? Dengan identifikasinya, misalnya kita ada dilema etika, di mana salah dengan salah ya Bu ya, dengan salah, mungkin skala prioritas dan juga nilai kebajikan yang istilahnya itu mudorotnya atau apa namanya, contohnya contohnya itu ketika kita memberikan nilai kepada anak yang kemampuannya itu kurang, tapi kita harus memberikan nilai yang lebih atau di atas KKM. Nah ini kita akan tinjau kembali ketika masalah seperti ini, ketika kita nanti memberikan nilai jelek, efeknya nanti apa untuk masa depannya. Nah itu yang harus kita pertimbangkan dan kita harus prioritaskan. Gitu Bu. Baik Mbak. Kemudian untuk yang selama ini tantangan untuk mengambil kasus nopo nggih Pak nggih panjenengan? Tantangan. Ya. Tantangan dalam menghadapi kasus dalam pengambilan. Tantangannya itu adalah ketika sesuatu yang sudah diputuskan secara bersama, kemudian ada di tengah-tengah perjalanan itu ada salah seorang anggota kita yang kemudian tidak pada persetujuan yang sudah disetujui, tapi kesepakatan yang sudah ada, kemudian dia menolak tidak seperti itu karena mungkin dulu pernah dia usul yang lain, tetapi pada keputusan itu adalah keputusan A, dia keputusan B. Di tengah perjalanan dia tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Itu mungkin tantangannya. Baik. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah itu kira-kira punya langkah-langkah atau prosedur tertentu panjenengan? Tentunya untuk masalah tersebut kita akan koordinasi. Pertama kita akan koordinasi ulang bersama teman-teman, kita musyawarahkan, kemudian apa yang dulu kita setujui atau kita sepakati, kita tinjau ulang, kita refleksi mana yang sudah benar, mana yang belum. Nah ini kita kaji ulang Bu. Begitu. Seperti contohnya kita kalau membuat surat itu kan
keputusan ini akan diperbaiki apabila terjadi kesalahan, kan seperti itu. Oh, Kalau kita membuat surat kan seperti itu. iya. Oke. Oke, baik. Kemudian panjenengan apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus atau diselesaikan langsung di tempat? Apa punya prosedur yang lainnya nggih Pak nggih? Kalau tentunya kita lihat dulu permasalahan tersebut. Kalau memang itu tidak memerlukan atau ada masalah yang bisa diselesaikan saat itu juga, mungkin kita harus saat itu juga mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika ada suatu masalah, kemudian ketika nanti tak selesaikan di situ, apakah nanti yang bersangkutan tersinggung apa tidak? Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi kita tidak bisa menghukum atau apa kok menghukum. Ya, menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Istilahnya kalau orang kan kalau dia salah terus kamu nggak begini. Nah, ketika itu di hadapan orang banyak justru akan menjadi bumerang. Mungkin dia akan menjadi bisa malu, bisa menjadi lebih baik atau bahkan bisa menjadi lebih buruk. Nah, jadi kalau seharusnya ya kita tunggu dijadwalkan. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Anda membantu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Seseorang gitu. Mungkin saya punya apa namanya istilahnya panutan gitu. Panutan sosok yang wah itu idola atau orang-orang yang aku nek urung tekon kae kuwi urung marem gitu. Mungkin saya sudah punya keputusan, kemudian saya tanya seseorang atau yang lebih istilahnya senior saya yang bisa saya ajak apa namanya ngobrol gitu. Ngobrol, Pak, ini bagaimana? Ada, Bu. Oh iya. Kalau saya ada. Oh, ya. Berarti seperti dalam 9 langkah itu ada satu uji idola ya, Pak. Iya. Ya, baik. Ya, kemudian dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda memutuskan kasus-kasus dilema etika? Pengalamannya. Untuk dilema etika yang pertama ya, dalam catatan pentingnya kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, jadi harus kita musyawarahkan dulu, mencari waktu dan tempat yang pas untuk penyelesaian masalah sehingga hasilnya nanti dapat sesuai dengan tujuan. Ya, baik, terima kasih. Ini dalam panduan untuk wawancara ini semuanya sudah saya ajukan dan Pak Husein telah memberikan saran-sarannya, kemudian memberikan pengalaman-pengalamannya kepada saya. Terima kasih Pak Husein. Sama-sama Bu Jui, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.